atau tema pada siang hari ini bekerja dengan kasih yang diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. Sangat menarik tema ini dan saya percaya bahwa ini akan menolong kita bersikap dalam pekerjaan. Jadi dalam bahasa sederhana, kerja tidak asal kerja gitu. Artinya ada tanggung jawab yang kita harus lakukan, dan itu bukan terdorong karena kita ingin mendapatkan gaji, ingin mendapatkan posisi, ingin dihargai, dan bukan itu. Tetapi memang kita bekerja karena ada dorongan yang mendasar, ya. Jadi ini tema yang diberikan kepada saya, bekerja dengan kasih, 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. Bunyinya adalah demikian. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini dalam terjemahan baru atau dalam Alkitab yang kita miliki, ya, yang artinya yang itu yang kita gunakan. Tapi izinkan saya untuk menjadi pembanding, saya menyebutkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini Alkitab memang jarang digunakan, tetapi untuk membandingkan dengan pemahaman yang lebih sederhana. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian, 1 Korintus 16 ayat 14. Semua yang kalian lakukan, lakukanlah dalam kasih. Jadi kita lebih mudah memahami ketika kita meletakkan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu, supaya ada yang sulit itu bisa ditolong oleh Alkitab yang bahasa Indonesia sehari-hari untuk mudah untuk memahaminya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang 1 Korintus 16 ayat 14 tentang pekerjaan, izinkan saya untuk memulainya dengan dasar mengapa manusia harus bekerja. Nah, ini sebuah pertanyaan sederhana. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa bekerja itu sebuah hukuman. Atau bekerja itu adalah akibat Adam dan Hawa, sehingga kita harus bekerja. Tapi saya mau katakan pada siang hari ini, adalah bahwa bekerja yang kita lakukan itu bukan karena hukuman. Nanti ada satu persepsi yang salah. Yang pertama, bekerja, mengapa kita harus bekerja atau mengapa manusia harus bekerja? Karena yang pertama, kita memenuhi hukum Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, saya ambil yang paling awal, ya. Saya tidak ambil di dalam Perjanjian Baru atau kitab-kitab selanjutnya, enggak. Saya mengambil yang bagian awal dalam kitab, yaitu Kejadian 1 ayat 28 dan 29 mengatakan, memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Ayat ini diucapkan oleh Allah setelah dia menciptakan manusia. Jadi membentuk manusia pada ayat yang ke-26, kemudian Allah menghembuskan rohnya, manusia itu hidup, dan Allah memberkati, dan Allah memberikan tugas. Jadi pekerjaan pertama kali diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu kepada Adam, supaya manusia itu mengupayakan, mengolah, merawat tanaman, semua yang ada di ciptaan Tuhan, yang diciptakan Tuhan itu untuk dirawat. Nah, ini awal pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, saudara, sering kali kita beranggapan begini, ya, wah, pekerjaanku kan bukan untuk itu, gitu, dan lain sebagainya. Tapi toh apa jenis yang kita lakukan, pekerjaan apa yang dimanapun kita bekerja, pasti tujuan dalam pekerjaan kita adalah untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ya kerja, ya supaya kita bisa menghidupi anak istri kita atau keluarga kita, yang artinya menjamin keberlangsungan hidup mereka, termasuk diri kita. Jadi kita memelihara ciptaan, walaupun proses untuk memelihara ciptaan itu harus melalui uang, melalui benda yang kita dapat dan kita peroleh dari pekerjaan. Nah, kemudian tujuan yang kedua, mengapa manusia bekerja, yaitu menteladani Tuhan. Saya hanya mengambil bagian yang awal, ya. Saya tidak menyinggung tentang Paulus yang banyak berbicara nanti tentang pekerjaan, tapi saya mengambil yang awal. Kenapa? Karena ini yang dasar. Jadi ini terjadi sebelum dosa dan segala macam hal itu terjadi. Jadi kenapa kita harus bekerja? Karena Tuhan sendiri bekerja. Ya, dia bekerja selama 6 hari, dia mengambil waktu 1 hari untuk beristirahat. Tapi apakah 1 hari beristirahat itu dia selesai pekerjaannya? Ternyata tidak.
Dia bekerja 6 hari menciptakan, tapi setelah 1 hari dia beristirahat atau sabat, sehari selanjutnya dia lakukan dengan memelihara ciptaan itu. Ada beberapa ayat, tetapi mohon maaf saya tidak menuliskannya, karena nanti akan cukup panjang. Saya mengambil Kejadian 8. Ini kisah setelah proses penciptaan, kemudian segala macam dosa dan segala macam hal itu terjadi. Tapi Tuhan katakan demikian dalam Kejadian 8 sampai ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menanam dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Teman-teman semua, kalimat ini pernyataan Tuhan bahwa selama bumi ini masih ada, tetap proses hidup alam ini berlanjut. Ya walaupun memang segala macam keadaan terjadi, tetapi Allah sudah berjanji. Artinya bahwa Allah tidak hanya berhenti pada saat penciptaan, tetapi Allah terus berlanjut. Karyanya memelihara. Dalam kisah Tuhan Yesus, waktu dia mengajari tentang kekhawatiran, dia berkata bahwa burung, bunga, semua dibuat Tuhan, dipelihara Tuhan. Itu gambaran ya bahwa Allah masih bekerja memelihara segala ciptaannya. Apalagi kita Allah memelihara kita dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pandangan yang salah tentang bekerja. Nah, ini yang saya katakan di awal, bahwa orang mengatakan dia harus bekerja karena memiliki pandangan yang salah, sehingga dalam pekerjaan dia mengeluh dan lain sebagainya. Dan ini berdasarkan Kejadian 3:19. Saya mengambil hal ini karena ini yang seringkali menjadi dasar seseorang ketika dia disuruh bekerja penuh keluhan, ketika pekerjaannya berat, dia mengeluh, ketika ada masalah dalam pekerjaan, dia ngomel dan lain sebagainya. Kejadian 3:19 sering menjadi alasan. Dia mengatakan demikian, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Seringkali kita menganggap pekerjaan itu sebagai hukuman. Karena kita melihat dari kejadian ini, Adam dan Hawa berdosa, akhirnya Adam dihukum, berjeri lelah, berpeluh, mencari makanan susah, akhirnya itu jadi hukuman. Sehingga ini jadi patokan bahwa, oh kalau saya bekerja itu karena hukuman Tuhan. Padahal tidak, saudara. Memang, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Allah memberikan hukuman ini yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Tapi bukan pekerjaannya yang jadi hukuman. Tapi beratnya pekerjaan, susahnya dalam bekerja itulah yang jadi hukuman. Kenapa? Karena Allah memberikan pengajaran kepada Adam, karena selama Adam ada di Taman Eden, Adam yang penuh dengan kelimpahan, bertemu dengan Tuhan langsung, namun karena keinginan dirinya sendiri, ingin buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya pekerjaan yang dia sudah lakukan di Taman Eden, itu harus dia lakukan di bumi ini, namun dengan tanda kutip, dengan keadaan yang lebih sulit. Karena harus dengan berpeluh. Nah, yang menjadi hukuman kita adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan berupaya mendapatkan makanan. Tapi bukan pekerjaannya yang jadi hukuman, ya. Karena kita mendapatkan hukuman jauh sebelum Adam dan Hawa berdosa. Nah, itu anggapan yang kedua, bahwa kadang-kadang orang mengatakan kalau saya bekerja ini hukuman Tuhan dan saya terpisah dari Tuhan, sehingga pekerjaan saya lakukan sendirian. Saya bekerja sendiri, ya Tuhan kan Maha Kudus, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak berkenan lagi dengan dosa manusia. Saya kan sudah berdosa, saya bekerja keras, berpeluh kesah, sehingga kalau saya berupaya ya badan-badanku, upayaku sendiri. Aku sendiri yang kerja. Tuhan di sana di surga. Itu pandangan yang salah. Karena kita seolah-olah memisahkan diri dari Allah. Nanti dalam pemahaman selanjutnya, tidak terlalu lama, kita akan melihat bahwa ternyata memang pada waktu posisi kita berdosa, kita terpisah dari Allah. Allah tidak berkenan dengan dosa, dan dosa dengan Allah itu tidak bisa bersatu. Namun, ketika kita mempercayai Dia, dosa tidak berkuasa lagi, kita mendapatkan kesempatan bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kita masuk dalam 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus pasal 16 ayat 14, tadi kalimatnya sangat pendek, yaitu bekerja dengan kasih. Ya, bahasa sederhananya begitu. Melakukan segala sesuatu dalam kasih. Saya memberikan standar dalam ayat ini, saya pecah menjadi 4 bagian, dan standar itu saya bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, yaitu bekerja dengan totalitas.
Yang kedua, bekerja sebagai ibadah. Yang ketiga, bekerja dengan tulus. Dan yang keempat, menyatakan kasih. Artinya dalam pekerjaan kita menyatakan kasih. Nah, saya ingin menjelaskan hal ini kepada kita sekalian, 4 hal itu. Yang pertama, bekerja sebagai sarana bukti kasih kita kepada Allah, sehingga bekerja nanti itu adalah ibadah kita. Saudara, kata yang dipakai dalam kata pekerjaan tadi adalah dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata humon. Artinya, segala sesuatu yang menjadi milik kita. Kalau kita lihat dalam arti katanya, kata humon itu banyak macam. Contohnya, milikku, barangku, pekerjaanku, hatiku, istriku, suamiku, semua keluargaku, dan lain sebagainya. Semua pokoknya yang menjadi milik kita. Itu humon. Nah, mengapa Paulus memakai kata ini? Karena Paulus ingin mengingatkan bahwa bekerja itu bukan hanya melakukan sebagian tugas kita atau melakukan tugas-tugas yang kita lakukan. Bukan itu saja. Tapi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita bawa, yang kita pakai untuk melakukan aktivitas. Jadi bekerja bukan hanya bagian saya saja, ini di sini saya bekerja. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang menjadi milik kita, segala sesuatu yang kita pakai dalam pekerjaan. Itulah humon, itulah segala sesuatu yang kita miliki. Ini berarti bahwa pada waktu kita bekerja, kita harus bekerja dengan totalitas, tidak setengah-setengah. Kita bekerja dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Ya, ada orang ya kita bekerja tidak total gitu ya, tidak. Saya pernah bekerja kurang lebih pada tahun 1995 sampai tahun 2001. Itu saya bekerja di Jakarta sebagai seorang karyawan di sebuah sama ya, hampir mirip dengan Suritek, yaitu Suritek hanya bahan dasarnya, kami sudah bahan jadinya. Saya di sebuah pabrik kaos kaki dengan bahan benang juga ya. Di situ saya hampir 6 tahun saya bekerja. Ketika saya bekerja, saya melihat ada satu teman saya yang begitu totalitas bekerja. Dia tidak hitung-hitungan, dia bekerja dengan sepenuh waktu, sepenuh hati. Kasarnya gini, kalau dia dapat masalah, kalau belum selesai, dia tidak akan tinggalkan itu. Saya sampai kagum, saya katakan, kok ada yang seperti itu, bisa seperti itu. Nah, ternyata inilah panggilan kita. Ketika kita bekerja dengan humon, dengan segala, sepenuh hati. Segala kemampuan kita, segala talenta kita, segala yang kita miliki. Kita gunakan itu dalam pekerjaan. Itu bekerja dengan totalitas, bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, saudara, bekerja dilakukan dengan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kalau kata kasih yang muncul di dalam kitab yang bagian ayat yang kita bacakan tadi adalah kata agape. Jadi dalam bahasa Ibraninya agape ini dilekatkan pada pekerjaan tadi. Pada waktu saya membaca bagi ayat ini, saya bingung. Kok bekerja dilekatkan dengan kasih agape, sedangkan kasih agape itu kasih dengan standar yang terbesar. Artinya kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, yang tidak meminta pengembaliannya, atau kasih tanpa motivasi yang aneh-aneh, yang lain gitu. Kenapa dilekatkan dengan pekerjaan? Saya terus merenungkan hal ini. Nah, saudara-saudara, ternyata ada maksud Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa ketika kita bekerja, kasih agape itu harus menjadi dasar. Dasar yang membungkus sikap kita dalam pekerjaan. Pada waktu kita bekerja dengan totalitas, tapi dibungkus dengan kasih agape. Kasih agape yang bagaimana? Kasih yang tulus. Bekerja dengan tulus, tidak aneh-aneh, tidak ada motivasi yang lain gitu ya. Saya tahu bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, konflik sosial itu pasti terjadi. Apakah seseorang itu ingin menjadi lebih, ingin jadi pemimpin, ingin lebih di atas, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi karena kita ada dalam sebuah komunitas sosial. Tetapi kasih agape akan membungkus kita, anak-anak Tuhan, untuk bekerja dengan tulus, sebab pekerjaan kita adalah ibadah kita. Nanti kita akan masuk di situ. Nah, kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Artinya bahwa dalam pekerjaan kita totalitas kita mau bekerja dengan sepenuh hati.
Tidak hanya kita hanya main-main dengan bagian kita, tapi dengan sepenuh hati. Kemudian kasih yang agape juga kasih yang tidak mengharapkan balasan. Walaupun saudara pada prinsip yang sederhana, kita bekerja karena kita ingin mendapatkan upah. Tapi saudara percaya bahwa Allah bekerja di atas segala sesuatu. Kenapa? Karena ketika kita bekerja dengan tulus, ketika kita bekerja dengan sepenuh hati, dengan totalitas kita, Bapa di surga tahu pekerjaan kita. Dan dia dapat mendatangkan berkat yang besar atas kita. Bukan hanya dari satu tempat. Ada seorang guru di tempat saya melayani, karena di tempat saya pelayanan ini selain gereja, saya juga pengurus sekolah. Ada seorang guru mengatakan kepada saya, dia sudah bekerja kurang lebih hampir 20 tahun di tempat saya, di sekolah bala keselamatan. Saya kaget dan saya bertanya, kenapa sampai ibu mau bertahan 20? Padahal, ya minta maaf, kami tidak dapat memberi gaji yang besar. Sangat standar sekali dengan pekerjaan dan tugas yang berat sebagai seorang guru. Apa yang dia katakan? Dia hanya mengatakan kalimat pendek kepada saya. Kapten, memang saya nggak dapat gaji besar dari sini, tapi tidak tahu bagaimana 20 tahun saya bekerja melayani di Balai Keselamatan sebagai guru. Saya tidak pernah kekurangan. 2 anak saya sudah wisuda semua. Saya tidak tahu dari mana datangnya uang itu, tapi Tuhan berberkat. Nah, teman-teman semua, ini saya bagikan sharing ini, pengalaman dari guru yang mengajar di tempat saya lebih dari 20 tahun. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan tulus, Tuhan memberkati. Dan dia mendatangkan berkat itu bukan hanya pada satu tempat, atau dari satu tempat, tapi dia bisa mendatangkan dari banyak berkat. Nabi Elia juga contohnya. Ketika dia betul-betul sungguh tulus kepada Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan baik untuk Tuhan. Ketika dia sedang kelaparan, Tuhan mengirim burung gagak. Burung gagak yang adalah pemakan daging, tapi dia berikan dagingnya itu kepada Elia. Ya nggak mungkin. Nah, saudara-saudara, teman-teman semua, ini apa yang kita sebut dengan bekerja dengan kasih. Yaitu bekerja bahwa kita menyerahkan segenap totalitas hidup dan kepunyaan kita, artinya kemampuan kita, talenta kita untuk pekerjaan kita dan untuk Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah. Apa maksudnya? Bekerja adalah ibadah artinya bahwa kita melakukan itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun ketika dia dapat berbuat sesuatu untuk orang lain yang dilihatnya, dia sedang berbuat untuk Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau menyembah Tuhan, kita katakan, saya mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau dengan sesama kita tidak dapat menghargai, kita tidak dapat bekerja dengan baik, saya katakan bahwa dia tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Pasti dia akan berpura-pura. Tapi kalau kita bisa menghargai sesama, bekerja dengan baik, menunjukkan kemampuan pribadi itu dengan baik kepada orang lain, maka dia sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, teman-teman, ada satu ayat yang ada pelajaran yang kita ambil lebih dulu, yang kita ambil dari materi ini, sudah ada di akhir dari renungan saya. Pelajaran yang kita ambil bekerja dengan kasih adalah yang pertama, melakukan setiap hal, khususnya dalam pekerjaan, untuk ibadah dan penyembahan kepada Allah. Sebab yang kita lakukan adalah untuk Allah, bukan saja untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pekerjaan dengan tulus dan penuh totalitas berdasarkan kasih Allah. Jadi jangan setengah-setengah, dan juga lakukan itu dengan tulus, artinya tanpa harus berpikir yang negatif di dalam semua pekerjaan. Ingat, Tuhan itu bekerja dengan kita dan melihat kita. Dia sendiri sudah siapkan posisi yang tepat. Kalau kita mengamini janji Tuhan, dia akan membuat kita naik jadi kepala, bukan ekor, bukan turun. Yakinlah bahwa itu akan terjadi. Cuma waktunya kan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kemudian yang ketiga, kita bekerja bersama dengan Allah. Ini yang saya katakan. Pekerjaan bukan memutus kita terpisah dari Allah. Tapi justru pekerjaan adalah bersama dengan Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di sana dikatakan, kita adalah rekan sekerja Allah. Artinya bahwa kita bersama-sama bekerja bersama dengan Allah. Dan yang keempat, tunjukkanlah kasih itu dalam segala hal, secara khusus di dalam seluruh pekerjaan. Kalau tadi dasar kasih itu membungkus semuanya, maka saudara akan dapat menjadi berkat. Saudara akan hidup di dalam kasih, menjadi terang bagi orang lain, dan menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Ayat yang Roma 8 ayat yang ke-28.
Kiranya ini menjadi komitmen Bapak, Ibu, teman-teman semua pada siang hari ini. Ayat ini mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini bukan hanya untuk mereka yang dipanggil dalam pelayanan gereja, bukan. Tetapi ayat ini berbicara kepada setiap orang yang dipanggil, yang mengasihi Tuhan, yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, yang sedang menjalani hidup. Yakinlah bahwa Allah turut bekerja. Dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat bahwa Allah tidak merencanakan saudara menjadi sulit. Saudara tidak direncanakan untuk mengalami sebuah kehancuran. Tapi saudara direncanakan untuk mengalami kebaikan Allah. Ingat bahwa teman-temanku bekerja bersama dengan Allah. Tidak sendirian. Di tempat manapun, apapun posisi, bagaimanapun jenis pekerjaan, ingatlah, Tuhan bersama-sama dengan teman-teman semua. Yang akhirnya, Tuhan Yesus memberkati rekan-rekanku semua, teman-teman, selamat bekerja. Ingatlah, kasih Allah membungkus apa yang kalian lakukan dengan tulus, sepenuh hati, totalitas. Itulah ibadah yang kau lakukan kepada Tuhan di tempat pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang bersama Tuhan. Ingat, Tuhan siap memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Izinkan saya mengajak teman-temanku untuk berdoa sebelum nanti mungkin saya kembalikan kepada teman-teman, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang memberikan anugerah kepada kami sebuah pekerjaan, dimanapun kami melakukan pekerjaan itu. Terima kasih pada siang hari ini, kami diberikan pemahaman bahwa pekerjaan bukanlah sebuah hukuman, tetapi pekerjaan yang Engkau berikan ini adalah anugerah untuk memberi kesempatan kepada kami, untuk kami melayani Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan melalui pekerjaan kami. Tolong kami bekerja dengan tulus, dengan totalitas apa yang menjadi talenta dan kemampuan kami, bekerja dengan penuh kasih, dan bekerja untuk ibadah dan penyembahan kami. Tolong kami untuk menggunakan kesempatan yang ada, sebab kami tidak pernah sendiri bekerja, tetapi bersama dengan Tuhan. Berkati semua teman-temanku yang ada di Suritek, mereka yang bekerja dimanapun mereka ada, bagian manapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Tuhan bersama mereka. Dan Tuhan sedang merencanakan sebuah kebaikan untuk mereka. Tolong mereka Tuhan, untuk terus menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaan. Akan ada kesulitan, akan ada masalah, akan ada persoalan. Tapi dengan bersama Tuhan, kami dapat melewati semua dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selama saya serahkan kepada teman-teman sekalian, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Kapten Agus buat firman-Nya, sangat memberkati gitu ya, memberikan pemahaman yang bekerja sesuai firman Tuhan gitu ya, kerja untuk Tuhan. Kita akan persekutuan 2 minggu lagi. Terima kasih buat semua yang udah datang, buat Pak Cornelius, Bu Rina, ya, Pak Hari, Bu Karobi, buat Trian, Pak Sisinto, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih buat waktunya. Senang bisa meluangkan waktu buat dengar firman Tuhan bareng-bareng siang hari ini. Terima kasih banyak Kapten Agus. Ya, selamat beraktivitas Sama-sama. Selanjutnya semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat bekerja ya. Tuhan menolong teman-teman semua. Amin.